Welcome back, kita lanjut ke part 5 ya guys, yaitu tentang impor kredit pajak. Pertama kita buka dulu SPT-nya, habis itu kita pilih lampiran. Terus pilih kredit pajak dalam negeri. Kita klik baru, terus kita pilih nih, ada 22, 23, dan 26. Misalkan kita klik 22. Nah, dibayar sendiri atau dipungut pihak lain. Kalau dia dibayar sendiri, nanti akan langsung auto muncul tuh. Di sini PT MNF Pesona Indonesia ya guys. Nah, kalau udah tadi itu disimpan, terus kita X, terus kita pilih utility dan kita pilih ekspor, pilih yang kredit pajak dalam negeri. Tahun pajaknya 2018 ya guys dalam kasus ini. Nah, nanti muncul di situ. Nah, di sini kan tulisannya total datanya itu udah 880. Nah, aku tuh udah impor. Di sini aku menjelaskan aja bagaimana caranya untuk kita bisa dapat formatnya dengan mudah, yaitu dengan kita menuliskan dulu satu kredit pajaknya, lalu kita akan dapat formatnya ya guys. Nah, ini itu udah selesai, aku tulis semuanya, dan ini filenya Excel. Ini untuk pasal 22-nya ya guys. Jadi di sini aku pisahin sheet-nya PPh 22 dengan PPh 23. Nah, untuk PPh 22 itu, jadi cara pembayaran kan tadi ada dua. Yang pertama itu dibayar sendiri, yang kedua dipungut oleh pihak lain. Nah, untuk cara yang pertama atau dibayar sendiri, untuk dari poin C sampai poin J itu dapat dikosongkan atau dikosongkan saja. Dan sebaliknya, untuk cara pembayaran yang kedua atau dipungut pihak lain harus diisi dari kolom C hingga kolom J ya guys. Jangan lupa. Nah, selanjutnya kita klik File, terus kita Save As. Nah, kita masukin ke folder kita. Nah, di situ kita tulis apa, mau namanya tuh kita namain apa, terserah. Terus kita jadiin CSV supaya nanti kita impor ke ISPT-nya. Nah, ini aku udah juga nge-save file CSV-nya. Ini dia CSV-nya. Nah, ini untuk kita klik lampiran, terus kredit pajak dalam negeri. Ini untuk yang 23-nya tinggal kita ubah ke pasal 23. Terus cara pembayarannya dipungut pihak lain. Nah, ini misalkan apa? Misalkan dividen. Terus kita tulis, nanti kita simpan. Habis itu nanti kita lakukan ekspor data lagi dengan memilih kategori kredit pajak dalam negeri.
Lalu kita save as lagi. Nah, ini kita jadiin CSV ya guys. Maaf, maksudnya Excel dulu. Tahapannya sama saja seperti yang pasal 22, hanya bedanya kita mengubah saja. Kalau tadi pasal 22, lalu menjadi pasal 23. Nah, ini kita impor ya guys. Kita pilih, kita masukin. Nah, ini kita view data. Terus kita oke. Nah, itu nanti akan kedetek. Nanti kalaupun misalkan ada kesalahan di data kita yang kita sudah buat tadi, itu akan otomatis terbaca oleh ISPT-nya. Ini aku impor yang pasal 23 dulu. Nah, ini aku sukses. Tidak ada kesalahan. Sekarang lagi diproses. Nah, ini sukses. Sudah terimpor semua. Kita close, lalu kita cek. Nah, di sini kan kosong. Nah, ini kita bisa pilih yang filter nomor bukti lalu klik cari ya, guys. Di situ sudah terdetek atau sudah masuk harta-hartanya yaitu ada 8 maaf guys, bukan harta, maksudnya kredit pajaknya ada 803. Untuk pasal 23. Lalu selanjutnya kita impor lagi yang pasal 22-nya. Kita pilih 2018, kita search, kita ambil yang impor kredit pajak 22 CSV. Kita view data, terus kita oke, view data lagi. Nah, nanti dia akan otomatis keluar. Dan sudah sukses terimpor ya guys. Kita close. Kita cek lagi. Nah, di sini udah ada 880 kredit pajak, yaitu kredit pajak dari pasal 22 dan pasal 23. Nah, ini udah kelihatan. Jadi untuk melihat datanya, klik filter by nomor bukti dan langsung klik cari saja, nanti akan otomatis keluar. Oke, ini udah terimpor